Baik, hari ini kita akan belajar tentang Cascade Object Detector. Nah, Cascade Object Detector ini sangat familiar digunakan dalam pengolahan citra digital. Nah, Cascade Object Detector ini digunakan untuk mendeteksi objek. Nah, kita akan melihat bagaimana apa yang dimaksud dengan Cascade Object Detector, kemudian algoritma apa yang digunakan. Kemudian sebentar saya akan memberikan sebuah contoh penggunaan Cascade Object Detector menggunakan MATLAB. Baik, nah apa itu Cascade Object Detector? Cascade Object Detector ini merupakan sebuah library pada MATLAB yang digunakan untuk mendeteksi objek dalam citra. Library ini berdasarkan pada algoritma Viola-Jones yang sangat efisien dan populer untuk mendeteksi objek secara real-time. Nah, Cascade Object Detector dapat digunakan untuk mendeteksi jenis objek seperti wajah, tubuh, benda-benda lain seperti mobil, motor, dan sebagainya. Nah, jadi Cascade Object Detector ini, sekali lagi, ini sangat familiar digunakan di pengolahan citra digital. Nah, Cascade Object Detector pada MATLAB yang akan kita pelajari, yang pertama bagaimana cara kerja algoritma Viola-Jones yang digunakan dalam Cascade Object Detector, kemudian berikutnya pembentukan cascade atau bahasa Indonesianya kaskade. Kemudian proses training data, penggunaan Cascade Object Detector pada MATLAB. Yang pertama, cara kerja algoritma Viola-Jones. Jadi algoritma Viola-Jones ini diciptakan oleh Viola dan Jones. Yang pertama di dalam algoritma Viola-Jones ada namanya fitur Hartlake yang akan kita gunakan di dalam mendeteksi sebuah objek. Nah, kita lihat dulu beberapa hal tentang algoritma Viola-Jones. Yang pertama, bagaimana fitur Hartlake ini bekerja. Kemudian kita lihat integral image, ada BOS, cascade classifier, pelatihan dengan dataset, dan kemudian bagaimana cara mendeteksi objek. Nah, untuk fitur Hartlake, algoritma Viola-Jones menggunakan fitur Hartlake sebagai basis untuk mendeteksi objek di dalam citra. Nah, fitur Hartlake adalah fitur sederhana yang dihasilkan dari perbedaan intensitas piksel di berbagai area dalam citra. Jadi fitur Hartlake ini menghasilkan intensitas yang berbeda dari piksel-piksel yang ada di dalam citra. Nah, sebentar kalau kita melakukan praktikumnya menggunakan MATLAB dan kita mendeteksi sebuah gambar, itu nanti akan muncul hasil daripada deteksi yang kita lakukan. Apakah itu berhasil? Ada juga yang tidak berhasil. Nah, jadi tergantung dari citra yang kita deteksi atau kita kelola. Contoh fitur Hartlake termasuk kotak putih hitam dan garis horizontal atau vertikal. Fitur Hartlake memungkinkan ekstraksi fitur yang cepat dan efisien dari sebuah citra. Nah, yang kedua adalah integral image. Jadi ini masih cara kerja algoritma Viola-Jones. Yang kedua kita lihat adalah integral image. Nah, untuk mengukur fitur Hartlake dengan cepat, algoritma Viola-Jones menggunakan integral image. Nah, apa yang dimaksud dengan integral image adalah representasi citra yang telah dihitung sebelumnya dan digunakan untuk menghitung jumlah piksel dalam suatu area dengan cepat. Integral image mengurangi waktu komputasi dengan menghindari perhitungan ulang intensitas piksel yang sama berulang-ulang. Oke, selanjutnya ada BOS. Algoritma Viola-Jones menggunakan algoritma machine learning yang disebut ada BOS untuk membangun classifier yang efisien. Ada BOS merupakan metode ensemble learning yang menggabungkan beberapa classifier lemah menjadi classifier kuat. Nah, selanjutnya, setiap classifier lemah dalam ada BOS diberi bobot berdasarkan performa mereka, dan classifier yang baik akan diberi bobot yang lebih tinggi.
Ada BOS secara adaptif memperbaiki classifier dengan memberikan lebih banyak fokus pada contoh yang sulit atau salah yang diklasifikasikan sebelumnya. Nah, kemudian cascade classifier. Di cascade classifier ini, algoritma Viola-Jones menggunakan pendekatan cascade dalam mendeteksi objek. Cascade terdiri dari serangkaian classifier yang diterapkan secara bertingkat pada citra, dan setiap classifier dalam cascade memiliki tingkat kepercayaan yang berbeda-beda. Cascade memungkinkan adanya seleksi cepat pada tahap awal dan hanya meneruskan objek yang mungkin melalui tahap deteksi selanjutnya. Kemudian setiap tahap cascade dilatih atau ditraining untuk menghasilkan tingkat deteksi tinggi dengan tingkat kesalahan yang rendah. Sebentar kita akan melihat contoh-contoh bagaimana membuat sebuah aplikasi menggunakan MATLAB dengan cascade object detection. Nah, pelatihan dengan dataset. Untuk menggunakan algoritma Viola-Jones, pelatihan dengan dataset citra positif dan negatif diperlukan. Nah, jadi dataset itu adalah data yang dikumpulkan untuk dilakukan perhitungan menggunakan algoritma Viola-Jones. Dataset citra positif berisi objek yang ingin dideteksi, sedangkan dataset citra negatif tidak berisi objek tersebut. Proses pelatihan melibatkan ekstraksi fitur hard-like dari setiap citra dan pelatihan classifier dengan menggunakan AdaBOS. Pelatihan dilakukan dengan mengatur threshold yang optimal untuk membedakan objek dan latar belakang pada setiap tahap cascade. Nah, sekarang kita lanjut di pembentukan cascade. Nah, dalam pembentukan cascade, detektor bekerja menggunakan pendekatan cascade dalam proses deteksi objek. Nah, cascade terdiri dari serangkaian classifier yang diterapkan secara bertingkat pada citra. Kemudian setiap classifier dalam cascade memiliki tingkat kepercayaan yang berbeda. Juga cascade memungkinkan adanya seleksi cepat pada tahap awal dan hanya meneruskan objek yang mungkin melalui tahap deteksi selanjutnya. Proses training. Untuk mendeteksi objek tertentu, cascade objek detektor memerlukan model yang telah dilatih atau di-training. Proses pelatihan melibatkan dua tahap. Tahap pelatihan dan tahap pelatihan positif palsu atau false positive training. Kemudian pada tahap pelatihan, cascade objek detektor dilatih dengan dataset citra positif yang berisi objek yang ingin dideteksi dan dataset citra negatif yang tidak berisi objek tersebut. Pada tahap false positive training, COD ini dilatih dengan dataset citra negatif yang berisi objek lain untuk memperkuat kemampuan deteksi objek yang diinginkan. Berikut adalah penggunaan cascade object detector atau COD. Ya, kita singkat saja biar lebih familiar pada MATLAB. Nah, jadi kalau adik mau menggunakan Python, silakan bisa juga menggunakan MATLAB. Tapi kalau di Python saya kurang tahu ada enggak ini library cascade object detector. Nah, tapi yang saya sudah coba adalah menggunakan aplikasi MATLAB. Juga aplikasi MATLAB ini bisa juga kalian gunakan secara online kalau koneksi internetnya mendukung. Nah, jadi nanti sebentar setelah kita selesai pertemuan ini, saya berharap kalian bisa melakukan praktek sendiri dan mengembangkan aplikasi ini, aplikasi pendeteksi benda, pendeteksi wajah, pendeteksi, terserah kalian mengembangkan ke aplikasi apapun yang kalian inginkan. Juga bisa muncul bisa banyak judul yang bisa muncul dari sini ya. Jadi silakan berkreasi sebentar kalau kita sudah melakukan praktikum. Untuk penggunaan cascade object detector pada MATLAB dapat digunakan dengan mudah dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yang kita lakukan adalah membaca citra yang ingin dideteksi objeknya. Apakah itu bentuk wajah, apakah itu dalam bentuk benda seperti kendaraan, mobil, atau
bagian-bagian tubuh yang lain seperti badan, tangan, kaki, dan sebagainya. Nah, yang pertama adalah kita baca citra yang ingin dideteksi objeknya. Nah, minggu lalu juga, 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara membaca citra, yaitu membuat sebuah variabel dan memasukkan sebuah citra di dalam variabel. Kemudian langkah yang kedua adalah membuat COD dengan menggunakan fungsi vision.cascadeObjectDetector. Selanjutnya, menggunakan COD untuk mendeteksi objek dengan menggunakan fungsi step. Selanjutnya, yang terakhir adalah menampilkan hasil deteksi objek pada citra menggunakan fungsi insert shape. Nah, saya ingin sebelum saya memperlihatkan aplikasi MATLAB untuk menerapkan COD ini, Cascade Object Detector, saya ingin memberikan tugas kepada adik-adik untuk tugasnya ini silakan dicatat. Tugasnya adalah membuat buat sebuah daftar tentang fungsi-fungsi yang ada di dalam Cascade Object Detector. Nah, contohnya ya, contoh melalui fungsi dari COD ini kita dapat mendeteksi wajah. Nah, kira-kira apa saja fungsi di dalam Cascade Object Detector yang bisa digunakan untuk mendeteksi wajah. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya berikan tugas untuk membuat fungsi-fungsi apa saja yang ada dalam Cascade Object Detector. Keunggulan algoritma Viola-Jones yang pertama adalah kecepatan. Nah, jadi algoritma ini sangat cepat karena menggunakan fitur hard like yang kita sudah bahas sebelumnya dan integral image untuk menghitung respon pada setiap tahap dengan efisien. Nah, keunggulan yang kedua adalah deteksi objeknya yang sangat akurat. Kalian juga bisa mencari jurnal yang membahas tentang deteksi objek bisa menggunakan COD, Cascade Object Deteksi. Kombinasi ADABOS dan pendekatan Cascade menghasilkan deteksi objek dengan tingkat kesalahan yang rendah dan tingkat deteksi yang tinggi. Kemudian yang terakhir keunggulannya adalah pengenalan objek yang variatif. Algoritma ini dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai jenis objek dengan menggunakan model classifier yang sesuai. Nah, di balik keunggulan algoritma Viola-Jones juga memiliki keterbatasan. Yang pertama adalah sensitif terhadap perubahan skala dan rotasi. Algoritma ini memiliki keterbatasan dalam mendeteksi objek dan dengan perubahan skala dan rotasi yang signifikan. Nah, saya mencoba algoritma COD ini, kemudian memang ada gambar yang tidak bisa dideteksi, yaitu gambar manusia, gambar wajah yang miring. Nah, itu agak kesulitan untuk algoritma Viola-Jones ini sedikit kesulitan untuk menentukan itu. Nah, itulah yang disebutkan nanti dalam berapa persen kemungkinan keberhasilan dari algoritma Viola-Jones yang digunakan dalam COD. Yang kedua, rentan terhadap variasi pencahayaan. Nah, jadi performa algoritma dapat terpengaruh oleh variasi pencahayaan yang ekstrim pada citra. Berikutnya, kemungkinan terjadinya kesalahan deteksi. Meskipun memiliki tingkat kesalahan yang rendah, algoritma ini masih dapat mengalami kesalahan deteksi, terutama pada objek yang memiliki tampilan yang mirip dengan latar belakang. Tapi pada umumnya yang saya coba, memang masih ada, bahkan mungkin kalau dikatakan tingkat kesalahan yang sangat rendah, mungkin tidak ya, tidak. Tingkat kesalahannya juga ini masih cukup lumayan. Karena kemarin saya coba deteksi mulut, ada yang berhasil, tapi ada juga yang gagal. Ada yang mendeteksi mulut sebagai mulut, ada juga yang mendeteksi hidung sebagai mata sebagai mulut. Nah, jadi itu namanya nanti kita kalau adik-adik menggunakan MATLAB nanti, kalian bisa lihat di situ kira-kira apa yang membuat
citra ini gagal mendeteksi mulut. Nah, bahkan matanya dianggap juga sebagai mulut. Saya akan berikan contoh menggunakan MATLAB ya. Di sini saya mencoba membuat sebuah aplikasi untuk mendeteksi wajah. Yang pertama, kita membaca citra atau membaca sebuah gambar. Di sini saya membuat sebuah variabel namanya variabel IMG, image. Kemudian saya isi dengan foto bersama. Nah, jadi menggunakan perintah mread. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah mengkonversi citra ke grayscale atau abu-abu ya, menggunakan RGB to gray. Nah, jadi kita membuat lagi sebuah variabel di sini namanya variabel gray image atau gray IMG. Kemudian kita isi hasil dari konversi citra foto bersama ke grayscale. Nah, setelah itu kita menggunakan cascade object detector. Nah, ini ya, ini yang kita bahas hari ini untuk mendeteksi wajah. Nah, di sini saya buat lagi sebuah variabel namanya face detector. Nah, isinya adalah vision.cascade object detector. Kemudian kita buat sebuah fungsi yaitu step yang seperti yang dijelaskan tadi. Kita masukkan dalam variabel bbox. Nah, jadi bbox nanti ini isinya adalah variabel face detector yang diberikan fungsi step. Nah, tadi tugas pertamanya adalah mencari fungsi-fungsi apa saja yang ada dalam cascade object detector ya. Di sini kita menggunakan fungsi step untuk face detector yang ada di dalam untuk cascade object detector yang ada dalam variabel face detector. Nah, setelah itu kita tampilkan hasil dari deteksi wajah kita tampilkan hasil daripada gambar yang kita deteksi wajahnya. Nah, saya coba run ini ya, saya coba jalankan. Ini kelihatan, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, ya? Pak. Ya, nah ini hasil yang kita dapatkan. Ada berapa wajah yang kalian lihat di sini? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tapi satunya itu tidak terdeteksi. Satunya dideteksi secara tidak sempurna. Yang ini yang, nah jadi inilah salah satu kelemahan dari algoritma Fiona Jones. Nah, karena tingkat kemiringannya ini parah, jadi salah satu kelemahan dari yang kita sudah pelajari tadi dari ini rotasi, skala rotasi yang signifikan. Nah, itu adalah kelemahannya. Nah, kemudian berikutnya kita akan melihat contoh aplikasi yang saya buat lagi. Ya, saya close dulu ini. Deteksi hidung. Nah, kalian lihat di sini, cara yang kita lakukan adalah membaca citra atau memasukkan sebuah gambar ke dalam variabel image. Setelah itu kita konversi ke grayscale atau abu-abu, skala abu-abu. Nah, setelah itu kita buat sebuah variabel lagi namanya nose detector dan kita isi vision cascade detector. Jadi yang akan kita deteksi ini adalah nose, hidung. Makanya kita pasang di sini vision.cascade object detector nose. Kemudian kita menggunakan fungsi step lagi untuk mengolah variabel nose detector yang sudah berisi cascade object detector untuk hidung nose. Nah, kemudian kita tampilkan hasilnya. Nah, nanti hasilnya ini kita masukkan di dalam sebelum kita tampilkan kita masukkan dalam variabel detected image. Nah, di dalam variabel detected image ini kita tampilkan nanti ke layar. Nah, dengan judul, ini judulnya untuk title deteksi hidung, kemudian kita buat sebuah rectangle atau sebuah kotak untuk mendeteksi nose. Nah, saya coba menjalankan ini. Gambar yang akan dideteksi adalah gambar wajah. Ini wajah titik JPG. Ini. Atau wajah
Nah, ini saja. Atau ini saja ya. Wajah.jpg. Simpan. Saya coba jalankan. Nah, jadi bisa dideteksi hidungnya. Nah, oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Juga kita membuat di sini deteksi mata. Ini deteksi mata. Nah, untuk deteksi mata bukan hanya nose yang dipasang, tapi eye pair peak. Nah, kita coba ya. Kita coba deteksi mata pada gambar ini, wajah.jpg. Nah, saya jalankan karena ini saya sudah jelaskan ya. Ini kalian sudah tahu semua ini ya. Nah, saya coba jalankan. Nah, ini errornya dia. Jadi hidungnya dideteksi juga sebagai mata. Bagaimana kalau gambar yang orang yang banyak tadi itu, apakah bisa berjalan atau tidak? Kita tinggal rubah saja di sini, foto bersama .jpeg. Error. Sorry, bukan JPEG. Errornya gambarnya bukan JPEG, tapi JPG. Nah, ada beberapa yang dideteksi dan ada yang tidak. Nah, beberapa hal yang membuat gagal ini, atau saya lempar dulu ya, kira-kira siapa yang bisa menjawab ini? Apa yang membuat kira-kira menurut gambar ini, menurut analisa adik-adik, apa yang membuat aplikasi ini gagal mendeteksi matanya? Ayo dijawab ya, supaya kita ada interaksi. Ayo silakan dijawab dulu. Silakan berkomentar, walaupun salah, enggak masalah. Silakan. Eni, Fikarianti, Iren Kassa, Nober, silakan Nober. Matanya ada yang ditutup. Iya. Nah, jadi gampang sekali dianalisis ya. Nah, matanya ada yang tertutup. Ini ketawa ini sampai tertutup matanya. Nah, makanya tidak terdeteksi. Nah, ada yang lain mungkin, Nober. Silakan Nober atau yang lainnya. Apa yang membuat lagi tidak terdeteksi? Yang pertama, matanya tertutup. Kira-kira yang kedua apa? Yang kedua, menggunakan kacamata, Pak. Iya, betul sekali. Nah, kemudian apa lagi? Apa ya? Ya, yang lainnya mungkin. Nah, jadi yang lain, alasan lain kenapa tidak terdeteksi adalah karena alasan rotasi yang tadi itu. Nah, rotasi. Jadi tingkat kemiringan yang parah membuat Viola Jones gagal untuk melakukan deteksi. Nah, oke. Nah, coba dengarkan baik-baik ini. Kalian bisa mengembangkan aplikasi ini untuk sebuah aplikasi yang lebih berguna atau lebih berfungsi. Misalkan apa? Nah, misalkan melalui pengembangan aplikasi ini kalian bisa mendeteksi mata yang mengantuk. Mata yang mengantuk ya. Nah, jadi kalian bisa mendeteksi itu. Nah, kalau misalkan mata yang mengantuk, mendeteksi mata mengantuk, nah itu kan bisa dikembangkan lagi. Kalian menggunakan algoritma apa, kemudian itu bisa diterapkan pada sopir misalkan. Nah, jadi kalau lagi membawa kendaraan mungkin ke luar daerah yang jaraknya cukup jauh, berjam-jam mungkin, nah itu bisa ada kamera di situ. Nah, kalau kita bisa pasang kamera di situ, dia akan mendeteksi. Nah, sekarang setelah aplikasinya jalan, kita lanjutkan ke event apa yang akan terjadi kalau kamera mendeteksi sopir mengantuk. Maka
bisa disambungkan ke alarm mungkin. Tapi hati-hati, nanti sopirnya jantungan, kaget langsung direm mendadak atau langsung dikasih belok mendadak. Nah, begitu ya, begitu Nober ya. Ya Pak. Nah, selain ini, saya close dulu ini. Deteksi mulut. Nah, untuk deteksi mulut, kita menggunakan mode Merge Threshold. Nah, saya coba jalankan. Ini untuk wajah, gambar wajah. JPG. Bisa enggak ini ya? Ini gambarnya besar sekali. Oh, kayaknya enggak jalan ini. Ini. Tidak berhasil karena ini gambar baru saya copy tadi. Filenya besar sekali. Nah, ini saja. Wajah titik PNG. Nah, ini error yang terjadi. Memang berhasil mendeteksi mulut, tapi juga dia mendeteksi benda-benda lain yang bukan mulut, yaitu mata dan hidung. Nah, dia deteksi semua. Nah, kira-kira nanti kalian bisa mencoba apa kira-kira yang harus ditambahkan pada skrip ini sehingga hasilnya lebih akurat. Jadi hasilnya lebih akurat. Nah, seperti itu. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Nah, ternyata banyak sekali errornya ini yang mulut ini. Oke, jadi tugasnya tadi satu ya. Satu adalah mencari fungsi yang ada di dalam cascade object detector. Kemudian tugas yang kedua adalah mencari sebuah jurnal yang mengangkat judul tentang cascade object detector ini. Kemudian kalian buat kesimpulan dari jurnal tersebut. Jurnalnya tidak boleh sama ya, harus berbeda. Kalau sama jurnalnya nilainya dikurangi. Bisa ya? Mudah ya? Bisa Pak. Halo. Bisa, Pak. Iya, oke. Bisa, Pak. Baik. Adakah yang mau bertanya lagi? Silakan. Mungkin mau bertanya tentang tugas atau tentang aplikasi ini. Aplikasi ini sebentar saya akan share ya. Saya share ini nanti. Oke, silakan kalau ada yang mau sharing-sharing, bertanya. Berapa itu Pak? Ya. Oke, kalau tidak ada, pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Baik Pak.